Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Sadahan dengan NIM 056 sebagai interviewer. Perkenalkan, saya Najwa Kurnia Ramadhani dengan NIM 053 sebagai interview. Assalamualaikum Mbak Najwa. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Sadahan. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saya ingin meminta Mbak Najwa untuk menjadi responden dalam wawancara saya mengenai kreativitas kerajinan tangan dan desain pakaian. Mbak Najwa bersedia? Bersedia, Mbak? Oke, baik. Semua informasi yang Mbak Najwa sampaikan nantinya akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan dalam proses penelitian yang saya lakukan saja. Baik, Mbak. Selama proses wawancara ini, saya izin merekam dan mencatat apa yang Mbak Najwa sampaikan untuk meminimalisir kesalahan dan penunjang dalam laporan yang nantinya saya akan buat. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Oke, langsung saja. Kalau boleh tahu, nama lengkapnya Mbak Najwa siapa? Oh ya, perkenalkan, nama saya Najwa Kurnia Ramadhani. Saya biasa dipanggil Najwa. Mbak Najwa ini kesibukannya untuk saat ini seperti apa, Mbak? Untuk kesibukan saya saat ini, saya mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya ngambil program studi psikologi dan saya ada di semester 2 untuk saat ini. Ini bisa langsung ke inti pertanyaannya. Baik, Mbak, boleh. Oke, langsung saja ya. Kira-kira Mbak Najwa bisa ceritakan Mbak awal kreativitas Mbak Najwa ini bisa muncul gitu? Awalnya mungkin dari kecil ya, karena udah dibiasakan kayak dilatih dengan mainan yang penuh kreativitas seperti kayak main Play-Doh, atau mungkin saya kecil itu udah dikasih gunting sama kertas ya, Mbak. Jadi mulai belajar gunting itu dari TK sih. Jadi terus ya orang tua, karena saya juga suka, jadi membelikan barang-barang yang saya butuhkan juga, jadi dapat support juga dari orang tua. Untuk lama-kelamaan itu mulai berkembang ya, Mbak ya. Jadi kalau SD itu saya mulai bisa menjahit tepak dari kain flanel, tapi pakai jahitan tangan ya, Mbak. Karena ya nggak ada mesin ya, anak SD juga, jadi bahaya, jadi pakai jahit tangan. Lalu lama-kelamaan itu kalau nggak salah kelas 6 itu saya mulai kayak ada kertas-kertas gitu, jadi dibentuk-bentuk kayak origami. Terus dari situ mulai berkembang dan sekarang saya mulai belajar untuk memakai mesin jahit untuk kerajinan saya ke depannya gitu. Untuk kalau desain sendiri itu dimulai dari pandemi. Jadi pandemi itu kan kita lagi SMP ya, jadi gabut banget, gak ada pekerjaan, sekolah pun diliburkan pada saat itu. Jadi saya mulai mencoba menggambar desain baju gitu. Jadi pada waktu pandemi ini Mbak Najwa itu kreativitasnya dimaksimalkan pada saat itu ya? Iya, karena tidak ada pekerjaan tadi, Mbak, sekolah juga libur. Oke. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Najwa tertarik pada bidang kreativitas ini? Kalau tertarik mungkin dari hobi juga, dan itu katanya sih turunan dari ayah saya ya, Mbak ya. Mbak Tiken gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Kira-kira menurut Mbak Najwa kreativitas itu seperti apa, Mbak? Oh, kalau menurut saya kreativitas itu kemampuan yang digunakan untuk menghasilkan suatu desain atau produk baru gitu, Mbak. Untuk Mbak Najwa ini kreativitasnya itu cenderung pada hal-hal yang berbau seni atau dieksplor lagi di bidang kerajinan lainnya? Kalau saya itu kreativitasnya kayak di kerajinan tangan sih, Mbak, lebih spesifiknya, karena saya suka di situ. Dan juga di sini itu mungkin lukis sih, cuman nggak seberapa mendalami gitu, Mbak. Untuk desain pakaian ini Mbak Najwa itu belajar secara otodidak atau kursus, Mbak? Kalau untuk desain saya belajarnya itu secara otodidak. Saya itu awalnya lihat desain di Pinterest ya. Terus karena kayak baju lebaran itu kayak bagus-bagus gitu ya. Cuma karena di sini biasanya kalau bagus itu mahal, jadi saya memutuskan untuk menggambar sendiri, lalu saya kirimkan ke penjahit gitu. Awalnya dari situ sih, Mbak. Berarti untuk meminimkan budget gitu ya, Mbak ya?
Iya Mbak, karena lumayan. Oke, kalau boleh tahu bisa menceritakan nggak proses kreativitasnya Mbak Najwa itu seperti apa? Kayak misal apa namanya, kalau kalau misalnya Mbak Najwa itu mulai kepikiran sesuatu nih, Mbak Najwa itu langsung ambil kertas atau langsung ambil kain buat jahit, seperti apa kayak gitu? Oh, kalau saya itu biasanya kepikiran, jadi langsung di otak itu ada pembayangan ya Mbak ya. Jadi langsung tergambar. Kalau dulu sih kita pakainya langsung oret-oret di kertas ya, karena sekarang ada HP, jadi kayak bisa ditulis dulu di HP, nanti kalau ada waktu luang baru kita eksekusi di kertas gitu Mbak. Oke, kira-kira Mbak Najwa ini dalam desainnya itu menggunakan perangkat gadget seperti apa? Dari HP saja atau laptop seperti itu Mbak? Awalnya saya itu hanya pakai kertas ya Mbak ya, karena kan pandemi tadi, lama kelamaan saya mulai menabung, akhirnya sekarang saya pakai iPad Mbak. Oke, berarti berkembang ya Mbak ya dalam iPad ini sangat membantu Mbak Najwa dalam menghasilkan desain-desain yang baru gitu Mbak ya? Iya Mbak. Oke, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi Mbak Najwa dalam menekuni bidang ini itu seperti apa? Kalau tantangan terbesar saya itu mulai dari orang tua ya, karena kan semakin kita dewasa, orang tua kan kayak ngapain sih bikin gitu, bawa waktu gitu ya Mbak ya. Dan juga dari waktu sih Mbak kalau terbesarnya, karena kan kita mahasiswa jadi nggak punya banyak waktu luang gitu. Oke, berarti untuk saat ini tantangan terbesarnya itu dari waktunya gitu Mbak ya? Iya Mbak. Oke. Kira-kira Mbak Najwa ini kalau melakukan kegiatan-kegiatan seperti kreativitas ini berpengaruh nggak bagi emosinya Mbak Najwa ini? Berpengaruh sih Mbak, kalau pengalaman saya itu berpengaruh. Dimana kalau kita melakukan kreativitas itu kan kayak merilekskan beban ya Mbak ya. Jadi kayak emosinya itu mereda ketika emosi kita kayak bisa mengungkapkan lewat seni tadi gitu Mbak. Jadi bisa tersalurkan gitu Mbak ya, apa yang kita rasakan itu dalam sebuah karya gitu Mbak. Iya Mbak. Kira-kira Mbak Najwa punya pesan nggak buat teman-teman itu yang ingin berkarya tapi masih ragu gitu Mbak untuk memulainya? Pesan dari saya sih Mbak, jangan ragu untuk mencoba. Bisa nggak bisa kita harus coba dulu baru lihat hasilnya kan. Jadi intinya tetap semangat dan jangan ragu untuk mencoba hal baru. Oke, bagus Mbak. Oke Mbak Najwa, saya simpulkan ya untuk memulai terjadinya kesalahpahaman. Awal Mbak Najwa minat pada kreativitas ini dimulai sejak kecil karena pada saat itu Mbak Najwa diberikan mainan-mainan yang menstimulus kreativitas Mbak Najwa seperti permainan Play-Doh dan permainan menguning-menguning kertas yang mensupport perkembangan kreativitas Mbak Najwa dan orang tua Mbak Najwa juga support terhadap kegiatan ini, betul? Lalu Mbak Najwa ini mulai menekuni desain ini pada pandemi, di mana Mbak Najwa ini ingin mengisi waktu kosongnya dengan melakukan kreativitas kerajinan tangan, betul? Betul Mbak. Terus yang membuat Mbak Najwa ini tertarik pada bidang ini karena yang pertama tadi hobi dan juga pengaruh dari orang tua Mbak Najwa yang suka dengan pada bidang ini juga, betul Mbak ini? Iya Mbak. Terus Mbak Najwa ini mendefinisikan bahwa kreativitas itu merupakan kemampuan menghasilkan suatu desain atau produk baru, gitu ya Mbak ya? Iya Mbak. Terus kecenderungan kreativitas Mbak Najwa ini lebih pada kerajinan tangan dan untuk melukis sendiri Mbak Najwa kurang mendalaminya, Betul Mbak. dan untuk desain ini Mbak Najwa ini belajar secara otodidak dengan menggunakan referensi dari platform Pinterest gitu ya Mbak ya? Iya Mbak. Terus tipe proses kreativitas Mbak Najwa ini, jika Mbak Najwa terpikirkan sesuatu langsung dituangkan pada kertas. Tapi untuk saat ini karena sudah ada HP, jadi Mbak Najwa langsung mencatat kreativitas yang muncul dalam pikiran Mbak Najwa ini di HP tadi. Betul Mbak. Terus media yang digunakan Mbak Najwa ini mulai berkembang ya, dari menggunakan kertas, lalu HP, hingga Mbak Najwa menabung untuk membeli iPad
untuk melakukan kreativitas yang Mbak Najwa inginkan tadi. Terus tantangan yang dihadapi Mbak Najwa sendiri itu dari orang tua, karena orang tua itu menanyakan kenapa Mbak Najwa itu melakukan atau membuat barang ini, dan juga tantangan yang Mbak Najwa hadapi yaitu kesibukan dan belum bisa mengatur waktunya. Iya Mbak. Dan pesan dari Mbak Najwa ini untuk teman-teman yang ragu mencoba dalam kreativitas itu jangan ragu untuk mencoba hal baru, gitu ya. Iya Mbak. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Najwa karena telah bersedia menjadi responden dalam wawancara ini. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa semua informasi yang Mbak Najwa sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya, gitu ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih juga Mbak ya.